Setelah wafatnya Sayyidina Musa alaihissalam beberapa tahun yang lalu, Bani Israel pun mulai berpaling dari syariatnya. Dan kezaliman pun bertambah serta kekalahan berturut-turut menimpa mereka. Lalu mereka mengembara dan memperburuk keadaan mereka. Dan setelah zaman yang sulit bertahun-tahun, Sayyidina Daud alaihissalam pun menjadi raja bagi Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya nabi dan raja. Sayyidina Daud alaihissalam adalah seorang hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah yang selalu bersyukur dan selalu berpuasa Daud, bangun tengah malam dan tidur di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur seperti yang Allah telah berikan padanya ilmu, hikmah, dan suara yang bagus. Ketika ia bertasbih, semua gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Seperti ia membaca kitab Zabur dengan 70 suara. Ia pun selalu sholat malam 2 rakaat sambil menangisi dirinya. Dan semuanya ikut menangis karena tangisannya. Itu sebab suaranya yang bisa menyembuhkan keresahan dan kepanasan. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lunakan besi bagi Nabi Daud alaihissalam, sampai diumpamakan bila ia membuat besi, seperti halnya seseorang membuat kerajinan dari tanah dan lilin. Ia pun membuat perisai darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kerajaannya menjadi kuat sekali hingga membuat musuh takut sampai mengurungkan niatnya untuk berperang dan menjadikannya aman selalu dari musuh-musuhnya. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Meski Nabi Daud alaihissalam dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya, suatu hari Allah memberi perintah pada Nabi Daud alaihissalam agar tidak menghukumi, kecuali mendengar ada 2 orang yang berselisih. Ketika Nabi Daud alaihissalam sedang sholat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di mihrabnya, lalu ketika ada yang masuk ke dalam kamarnya, ia memerintahkan penjaganya untuk tidak membiarkan seseorang pun masuk atau mengganggunya ketika dalam sholatnya. Suatu hari, ia dikejutkan di mihrabnya dengan 2 orang pemuda yang memanjat pagar mihrab. Nabi Daud alaihissalam pun merasa kaget dan bertanya, "Siapa kalian berdua?" Salah satu pemuda menjawab, "Di antara kami berdua ada permusuhan, dan kami datang padamu agar menegakkan hak di antara kami." Nabi Daud alaihissalam pun bertanya, "Apa masalahnya?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Saudaraku ini mempunyai 99 domba, dan aku mempunyai hanya 1 domba." Dan satunya berkata, "Berikanlah 1 domba itu padaku." Lalu ia mengambilnya dariku. Lalu Nabi Daud alaihissalam berkata tanpa memandang pendapat salah satu pihak, "Permintaanmu itu menzoliminya. Kebanyakan orang-orang bermitra saling menzolimi satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang yang beriman." Kemudian Nabi Daud alaihissalam dikejutkan dengan menghilangnya 2 pemuda tadi, seperti awan yang begitu cepat menghilang di udara. Lalu Nabi Daud alaihissalam menyadari bahwa 2 orang tadi adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus padanya untuk memberikan pelajaran. Maka jangan menghukumi di antara 2 orang perselisihan, kecuali sudah mendengar perkataan mereka semua. Maka ada kemungkinan orang yang memiliki 99 domba itu yang benar. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beristighfar pada Rabb-Nya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam wafat setelah berumur 100 tahun. Dan 10.000 orang lebih mengantarkan jenazahnya. Hingga dikatakan bahwa tidak ada 1 orang yang wafat setelah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Harun yang lebih sedih darinya bagi Bani Israel, seperti ia sedih pada Nabi Daud alaihissalam. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.